me lose my breath. Hit me hard, let me lose my breath. Can you keep up? Reza Rahadian. And action! Pak Sutradara. Siapa? Karakternya langsung berubah. Siapa aktor Indonesia cowok yang bisa menyeimbangi? Banyak! Gak ada sekarang. Lo tuh udah topnya sekarang. Gue serem deh. Gak ada yang sejajar sama lo aja gak ada. Ah gila lo tuh, gue takut ada di acara ini. Kenapa? Agak flashback ya? Kenapa Ti flashback Ti? Coba Ti terangkan. Apa ketiban lampu? Pak. Iya. Tapi penonton setuju ya bahwa Reza Rahadian ini memang aktor yang sangat luar biasa, benar ya? Tuh. Waduh, kenceng banget tuh si Novi tuh grupisnya. Ada satu fakta tentang Reza Rahadian mungkin yang beberapa dari kalian udah tahu, tapi pasti ada yang belum tahu juga. Tahukah Anda Tonight Show ini adalah sebuah program yang diperuntukkan awalnya untuk seorang Reza Rahadian. Jadi host Tonight Show di awal. Jadi sebenarnya program ini programnya dia harusnya. Dan bahkan semua bos-bos udah pada setuju dan katanya udah, bagus banget. udah. Dan akhirnya tapi lo menolaknya. Why? Dia jatuh. Karena gue jelek banget. Ya. Bener, gue pas Gue ngeliat dialetin loh. pilotnya tuh kayak, kok gue jelek banget ya, kayak gue enggak lah, udahlah enggak lah, jangan maksain. Untungnya nggak jadi, kalau nggak kita nggak ada kerjaan. Iya benar juga tuh, benar juga ya. Tapi itu sebelum Ari, justru sebelum Ari Untung. Bener-bener berarti Iya. awal pertama banget dong ya Kak? Pilotnya. Pilot. Emang cuma buat pilot kayaknya. Enggak, justru lo emang harus udah gitu, tapi karena nggak bisa, ternyata emang nolak. Nggak mau. Ngerti, karena nggak mau. Akhirnya itu Dipertegas dipaksakan. banget sih, ya ampun. Enggak, tapi memang jalannya ternyata jalan Iya. hidupnya ke Iya. situ. Film pertamanya film perempuan berkalung korban ya waktu itu. Ya. Sorban. Sorban. Perempuan berkalung. Ada kalungnya korban gitu. Ay, serem Sorban. banget. Itu film Sama pertama sapi kan? lagi, aduh. Tiga. Oh film pertama lo sama Tika Putri? Bukan dong. Film pertama lo? Iya Queen dong. Bee, bukan. Itu udah setelah perempuan berkalung sorban. Jadi apa sih? Ini dari Film awal pertama aja. gue tuh film horor judulnya. Kok judulnya horor? Iya, judulnya film horor. Oh, Kayak scary iya. movie, Oh, plesetan horor gitu. Terus tapi apa yang membuat lo sangat mencintai pekerjaan ini? Lo sangat apa ya passionate ketika lo melakukan Ya. ya acting ini. Iya sih, emang gue cinta banget sama kerjaan Iya ini. makanya Parah. kenapa? Padahal kalau dilihat flashback ke belakang lo atlet renang, Ya. kerja jadi waiters dan lain-lain. Pernah ikut adu bagong juga kalau nggak salah. Ada. Enggak, Reza lo atlet renang. Dulu. Dulu atlet sempat renang. maksudnya untuk kayak ke jurnas gitu. Beneran, Res? Ke kejuaraan daerah, Porda. Lu gaya kupu-kupu bisa? Kok bisa? Ya dong, Justru atlet gue renang. spesialisasinya di kupu sama punggung. Kupu sama bebas. Itu yang susah lagi yang dua, kupu sama bergaya bebas. Itu masih lo jadiin maksudnya salah satu olahraga juga? Iya masih. Sekarang? Sesekali. Tapi kalau yang tadi, Iya. gue mungkin merasa bahwa film atau seni peran memberikan kesempatan untuk bisa selalu elaborate dalam berbagai macam perspektif kehidupan aja sih. Asik. Itu buat gue memenuhi kelaparan Iya, iya. pikiran, kegelisahan itu terpenuhi dari seni peran. Momen apa atau film apa yang lo merasakan? This is it. Ini dia nih. Perempuan berkalung sorban. Oh, oke. Lu kerjasama juga sama Hanung ya? Iya. Itu kenapa di momen itu? Yang paling Karena lo ingat? mungkin pertama kali dapat skrip yang menurut gue, ya inilah skrip yang ingin gue kerjakan gitu. Terus kesempatannya bagus, perannya juga oke. Terus mungkin karena mulai direkognisi oleh industrinya dari film itu ya tentu berarti banget. Turning point Kayak- film itu. Iya, titik Turning baliknya point di juga situ dan ya. itu nggak langsung diterima juga sama Mas Hanung ya, kayak ada prosesnya juga sebelum. Iya, casting karena tadi. waktu udah casting 3 kali, 4 kali datang casting, terus akhirnya masih belum yakin Mas Hanungnya dikasih video klip dulu. Jadi nggak langsung. Kasih Jadi video itu klip dulu, berarti video klipnya Opik. Video klip. Judulnya Opik Cahaya Kumis. Hati. Masak air. Opik Kumis gue baru tahu profesinya nyanyi juga dia. Opik itu penyanyi religi. Iya, apa? Tapi lu pernah ditolak gak sih casting press? Banyak dong. Masa sih? Iya, tahun kemarin gue ada satu film yang gue pingin banget tapi gagal. Ini udah sekarang? Iya. Masa? Benar. Kayak ke mungkin. Biasa tuh PH yang nyari lo. Masa lu ditolak di casting? Ya gue dipanggil sama PH ini, Heeh. ditawarin satu karakter, gue casting, tapi ternyata pas udah casting, ya nggak dapet. Nggak sesuai Padahal lu pengen banget. karakternya apa. Pingin banget. Tapi aduh sorry banget Res, ternyata nggak cocok dengan berbagai macam alasan. Kalau argumennya mereka mungkin pembelaan aja supaya nice, terlalu dominan jadinya gini. Oh, oke lah.
Gue pikir udah nggak pernah ditolak lagi ya. Iya, Siapa yang nggak pengen PH yang Reza yang main filmnya? Ih, Artamevia kan? Bukan. Reza bukan. Kalau boleh maskernya di Iya. Lu kayak guru marahin murid lu. Tapi waktu itu pernah dia Iya, bercerita kan, pernah juga. waktu itu sempat main film sama Edo kan, sama suami gue sampai emes gini karena abis reading dia bilang, abis ini kemana ya? Kita reading di mana ya? Hah, lu mau reading lagi? Gue bilang, seorang Reza tuh kayaknya lu udah Gue addict- kalau sama kayak gitu emang agak obses kali ya. Iya, Maksudnya sampai begitu tahu ada seserius waktunya, ayo dong, lagi dong. Padahal baru reading dia janjian lagi untuk ntar reading lagi yuk pulang dari situ gitu. Wow. Cari Lu waktu, pernah cari nggak tempat. bisa keluar dari karakter lu nggak, Res? Enggak sih. So far kan pasti mendalami banget. Kalau Metodenya mungkin kalau agak depres gitu ya sama karakter yang diperankan pernah. Tapi itu kan ke psikolog, Iya. konsul aja, ngobrol, cerita, Karakter yang mana, curhat Za? gitu. Jangan disebut. Jangan lupa ya. Kepo gue, kok bisa sampai di kedalaman berarti kan? Kedalaman lah gitu. Tapi nggak kalau sampai kayak ke bawah gitu enggak sih. Kak, Res. dulu aku mau nanya Oh, boleh iya. nggak? Itu kan Kak Res, Reza gini. bingung. Semuanya excited ngobrol sama Kak Reza. Iya. Jadi Kak Reza ini kan dulunya atlet renang, punya kemampuan di sana. Pernah nggak dapat peran disuruh jadi atlet renang atau berhubungan sama renang? Pingin Itu banget pasti tapi kayak belum. menarik banget Iya, ya. pingin banget. Kayak kembali lagi memerankan Reza yang dulu. Iya, dan pingin bukan banget sih, Reza pingin gitu. banget. Nah, Bisa ada nunjukin profil kebiasaan perenang dalam sebuah film Iya gitu. kan, Kayaknya kita. belum ada juga kan. Belum. ada. Seru tuh. Semoga ya. Oh, posesif semoga. ada dong. Posesif, Oh iya nih, posesif tapi kan gitu. Peloncat lompat indah, lompat Iya, indah. lu bisa lompat indah nggak? Bisa, Bisa juga. bisa. Begini atau gini-gini? Enggak, Gini-gini. gitu aja. Oh itu hebat banget. Bagus kan? Hebat menurut gua. Reza ini apapun juga dia hebat lah ya. Semoga ya Sun ada ya film tentang perenang Iya. ya. Kalau Bagus perenang banget. biografi. Dari sekian perenang banyak SU. achievement yang lo raih, bahkan di film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, banyak Banyak banget banget penghargaan dan penghargaan. lain-lain. As a film, as a personal, tapi achievement paling besar di as an actor so far apa? Bahwa gue cukup berbahagia dan bersyukur profesi yang gue pertahankan selama ini ternyata mampu menjadi satu dasar untuk gue bisa tetap hidup. Itu aja sih. Simple justru ya. Keren. Jawabannya justru simple ya. Iya. Itu aja sih. Maksudnya gue bisa cukup bangga bilang bahwa profesi ini gue nggak bilang bahwa ini harus sebuah profesi yang bakal membuat lo mungkin menjadi milioner atau apa. Tapi you can actually live with it. Buat gue itu cukup. Ah, nice banget. Gila. Oh sekarang sekali main, apa ini Reza? Aduh. Kamu udah mulai ngitungin hartanya Reza ya? Saya punya hadiah buat Bapak. Apa itu? Alhamdulillah. Buat Bapak berdua, siapa tahu lagi butuh. Minyak lintah. Iya. Lu sering dengerin mereka nyebut itu ya? Makanya lu bawain minyak lintah. Terima kasih banget Reza, ini gue emang perlu banget ya. Ini buat apa sih Kak minyak tinta tuh? Akhir-akhir itu agak kincep gitu loh. Ini buat ini. Ini ada hubungannya dengan film lo nih. Iya kan? Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Gue harus nonton film ini. Oh gini ada bukannya minyak lintah juga? Iya, ini cult movie sebenarnya ya. Ya. Jadi di film terbaru Reza juga dapat penghargaan tertinggi Golden Leopard di Festival Internasional di Swiss. Untuk filmnya seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Ini katanya kayak medali emas di dunia film. Iya. Wow. Gila sih. Padahal sebelumnya lo penghargaan banyak banget ya. FFI Citra. bosen lah. FFI udah berapa kali Res? 4. Wow. Dan akhirnya sekarang FFI yang buat dari Kak Reza juga ya? Iya, menjalani tugas saja. Jadi dapatkan tugas itu, keren banget. Res, Ini minyak lintah apaan tuh? Minyak lintah Bener adalah nggak sih bisa sebuah ngegedein? minyak yang aku produksi di karakterku di film seperti Dendam sebagai Budi Baik adalah produser. Kayaknya bagus ya. Wah ini bagus berarti bagus nih. banget, Lo Mbak. dapet yang kualitasnya oke Iya banget. selain bisa membesarkan kayak lincah deh. Itu Kak. langsung berarti nanti tuh Iya. Ini bagus kualitasnya. kita ngomongin ini film ini sebuah film bisa dibilang cult movie gitu yang beberapa temen gue Pada kesel ngomongin juga ya. sih gue nggak diundang ke premiere kemarin. Banyak temen gue nonton dan keluar bioskop. Wah gila lo harus nonton film ini. Iya, banyak banget. Dari segi art, dari segi dialog, dari segi gambar, cerita luar biasa banget. Dan Res lo di sini berperan sebagai Budi Baik. Budi baik yang sebenarnya tidak baik. Sangat tidak baik. Budi Baik tuh karakter yang bisa gue bilang potret toxic masculinity itu ada di dia lah.
Maksudnya penggambaran laki-laki yang dominan, ingin mendominasi perempuan, selalu Ya, menjadikan Deddy perempuan Sibudi sebagai objek untuk pemuas hasratnya dan lain-lain. Pantesan ada lintah, minyak lintahnya. Kebanyakan lu memang perannya kan kalau gue lihat filmnya banyak cowok-cowok baik ya, Res ya. Iya. Berarti jadi bad boy lu sini ya. Banget. Udah lama gue pingin lagi, maksudnya mainin kayak gini. Jadi ini Terakhir something. apa, Res? Yang bad Terakhir. boy, yang maksudnya yang bandel lah. Kayaknya Van der Wijk ya. Udah Lama lama ya, ya. lama iya, ya iya, filmnya. iya. Sekarang Sama juga lagi juga rame 2000. juga dia di series tuh. 2013. Bad boy Oh iya. banget. Oh iya. Oh iya iya. bener. Relate ya Ti sama lu Ti? Hah? Relate? Enggak, jangan, serem. Ras, ini kan film tentang maskulinitas. Ya. Ya, yang kayak gimana sih? Karena kan singkat ceritanya tuh suami istri, Ini kan cerita sebenarnya premisnya adalah laki-laki laki-laki, burungnya nggak bisa bangun, ya, ya kan? Ah. Berbicara tentang itu. ya. Tapi suatu saat istrinya hamil. Gimana Iya. Kak? Kenapa lu? Enggak, gue pengen tahu aja. Satu saat istrinya hamil oleh siapa? Nah. Itu kan pertanyaannya. Iya, Kalau secara keseluruhan filmnya berbicara tentang Burung. seksual, tentang burung, Iya. berbicara tentang dunia yang toxic masculinity itu. Iya, iya, iya. Dunia yang selama ini tuh kalau kita melihat kekerasan di era itu dipotretnya kan di era 80-an di mana Oh, backgroundnya di 80-an. background itu tuh background yang erat dengan pemaksaan. Situasi politiknya juga begitu. Nah, potretnya tuh di film ini ada tentang itu juga gitu. Jadi gimana sih semua kekerasan kok diwajarkan? Menjadi wajar aja dan lucunya kontekstual sampai hari ini kan. Iya, iya. Gitu, Sekarang itu lagi aja. marak juga Lu kan. untuk pas ditawarin kekerasan dari seksual. skripnya lu udah suka atau emang? Udah, gue dari bukunya, waktu dikasih tau bahwa ini diangkat dari buku itu, kebetulan gue udah tahu buku itu. Oke. Buku Seperti Dendam karyanya Mas Eka Kurniawan. Jadi gue begitu ditawarin, belum tahu jadi apa, gue langsung iya aja dulu. Kalau gue jadi minyak lintahnya pun gue iya aja. Ini kan Mas Erwin juga lagi ya. Mas Edwin. Edwin. Coklat Erwin. Ini kan dari buku ya Kak? Dari buku. Apakah kita harus nonton bukunya, baca bukunya dulu baru nonton atau ini ada perbedaan sama bukunya? Perbedaan. Perbedaannya. Penulis skenario dan penulis bukunya. Oke. Jadi dia pun menyadari bahwa tentu aspeknya dibawa, tapi bukan berarti kayak sebuah keharusan. Wah, kalau mau nonton film harus baca dulu bukunya, enggak juga. Oh, Karena jadi- jalan ceritanya beda. Bukunya sangat tidak linear, filmnya linear. Oke, jadi aman untuk orang-orang yang belum baca bukunya Aman, nonton aman. aman aja. Bahasanya gitu pun ya. baku ya. Baku. Karena 80-an itu ya. Iya, karena era 80-an. Edwin tuh lagi pingin selebrasi tentang potret-potret film-film 80-an yang kalau ngomong tuh kau. Ya. Kau melakukan apa Kau kepada melakukan diriku? apa? Kau kenapa? Kan? Reza nih matanya ya Allah. Jawab dong, kakak kan angkat 80-an. Gue kalau acting sama dia nggak bisa gue. Berasa ditelan sama dia. Yang berdua gitu. Kita sama Reza. Kau sedang apa? Ketelan apa lagi? Res, ini kan film ada Ladia Serio juga ya. Diteror loh. Ada lagi, oh iya, Ladia itu udah Sheryl. lama nggak main film, bahkan 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun kan dia di Amerika ya, Ya. dia di New York. Terus 10 tahun dia nggak syuting, ini kembali lagi. Terus ini comebacknya Ratu Felicia dan Ibu Christine sebagai Mak Jerot. Res, lu dapat apa dari film ini? Yang nggak lo temui di Di film-film lainnya lah. film-film lain yang pernah lo... Mungkin gue dapet satu ruang yang udah lama juga gue pingin dapetin gitu, explore gitu, yaitu ruang eksplorasi yang utuh untuk mengupas layer-layer di seni peran. Itu gue dapet di film ini sih. Jadi Lu nemuin layer baru bener-bener kita dikasih kesempatan gitu pemainnya untuk, ayo lo kan pemain, craftsmanship lo apa yang bisa lo kasih ke peran ini gitu loh. Jadi udah lama gue gak ngerasain kayak punya ruang itu, jadi wah gila sih gue se-happy itu sih. Tuh, kalian jadi harus ke bioskop dan tonton Seperti Dendam, Rindu harus dibayar tuntas. Tapi ini benar-benar bikin penasaran sih. Filmnya sih. bikin Penasaran penasaran banget. banget. Ini kalau ternyata kita dengar suara guntur, suara gemuruh, petir itu karena gue pakai minyak lintahnya barusan. Oh iya, itu Efeknya cepet banget ya. iya, kan bisa pakai nanti ya. Ini nggak sabar banget. Nggak sabar banget. Langsung gitu, bengkak ya. Oke lah, terima kasih buat Reza Radian sudah hadir di sini. Sekali lagi sukses buat filmnya ya. Setelah kita masih kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show.